Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Penduduk desa sering membicarakan rumah tersebut karena sering terdengar suara aneh dan penampakan yang menyeramkan. Rumah itu dikenal sebagai rumah hantu pocong. Suatu malam, dua anak remaja bernama Andi dan Budi memutuskan untuk membuktikan keberanian mereka dengan masuk ke rumah kosong tersebut. Mereka membawa senter, kamera, dan nyali yang besar. Di depan rumah kosong itu, Andi dan Budi merasa ragu sejenak. Rumah tersebut terlihat sangat angker dengan cat yang mengelupas dan jendela yang pecah. Namun, rasa penasaran mereka lebih kuat. Mereka akhirnya memberanikan diri membuka pintu rumah yang berderit, membuat suasana semakin mencekam. Di dalam rumah, semua terasa dingin dan sunyi. Mereka mulai menjelajahi setiap ruangan dengan hati-hati. Andi berkata, "Kamu yakin mau masuk? Rumah ini kelihatan menyeramkan banget." "Iya, kita harus buktikan kalau kita berani. Lagi pula, itu cuma cerita." "Yuk, masuk," jawab Budi. Di ruang tamu, Andi melihat bekas-bekas tangan di dinding. Bekas tangan itu terlihat sangat menyeramkan, seolah-olah ada sesuatu yang menyeretnya. Budi mencoba menenangkan Andi, mengatakan bahwa mungkin itu hanya bekas cat yang sudah tua. Namun, ketegangan semakin meningkat ketika mereka mendengar suara langkah kaki dari arah koridor gelap. Andi berkata, "Lihat ini. Bekas tangan siapa ya? Seram banget." "Tenang, mungkin itu cuma bekas cat yang sudah tua. Jangan terlalu dipikirin," jawab Budi. Mereka berdua merasa ada sesuatu yang tidak beres. Andi berusaha melihat lebih jelas dengan senter yang mulai berkedip dan mati. Mereka hanya bisa mengandalkan cahaya dari kamera yang mereka bawa. Suara langkah kaki semakin mendekat, membuat jantung mereka berdetak lebih cepat. Saat mencoba mencari sumber suara, mereka melihat sosok pocong di ujung koridor. Sosok itu berdiri diam, dengan kain kafan putih yang kotor dan wajah pucat yang menyeramkan. Pocong itu perlahan melompat mendekati mereka. Mereka berdua panik dan mencoba melarikan diri. Mereka berlari secepat mungkin menuju jendela, berharap bisa keluar dari rumah itu. Pocong terus melompat mendekati mereka, membuat suasana semakin mencekam. Andi berkata, "Kamu lihat pocong itu? Ya ampun, itu beneran pocong. Kita harus keluar dari sini sekarang juga," jawab Budi. Andi berhasil membuka jendela dan melompat keluar, diikuti oleh Budi. Mereka terjatuh di halaman rumah dengan napas tersengal-sengal.
Perasaan lega campur aduk dengan ketakutan saat mereka menyadari bahwa mereka berhasil keluar dari rumah itu dengan selamat. Andi berkata, "Jendela di situ. Cepat, kita bisa lompat keluar dari sana. Ayo, cepat buka jendelanya," jawab Budi. Andi dan Budi segera memutuskan untuk pulang. Tubuh mereka masih gemetar dan hati mereka dipenuhi rasa takut. Sejak malam itu, mereka berjanji tidak akan pernah masuk ke rumah kosong itu lagi. Cerita tentang hantu pocong di rumah tua semakin menyebar di desa, membuat penduduk semakin takut mendekatinya. Andi berkata, "Kita berhasil keluar. Apa kamu juga lihat pocong itu? Itu benar-benar nyata. Aku nggak mau ke rumah itu lagi. Terlalu menakutkan." Mulai sekarang, kita dengarkan saja cerita orang tua dan jangan coba-coba lagi. Setelah kejadian itu, rumah tua itu tetap kosong dan menjadi legenda seram di desa tersebut. Banyak yang mengaku mendengar suara aneh atau melihat bayangan pocong di sekitar rumah itu. Namun tidak ada yang berani membuktikannya lagi. Desas-desus tentang rumah itu semakin kuat dan membuat penduduk desa merasa ngeri setiap kali melewati rumah tua tersebut. Andi dan Budi sering merenung tentang pengalaman mereka di rumah kosong itu. Setiap kali mereka berbicara tentang kejadian tersebut, mereka merasakan kembali ketakutan yang mereka alami. Pengalaman itu mengajarkan mereka untuk lebih menghargai cerita-cerita lama yang sering dianggap remeh oleh generasi muda. Begitulah, rumah tua itu tetap berdiri dengan angker dan penuh misteri, mengingatkan semua orang bahwa ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Rumah itu, dengan segala cerita seram yang menyertainya, tetap menjadi bagian dari sejarah desa, selamanya menjadi legenda yang menakutkan. Bermain kucing di halaman rumah. Kucing lucu suka bermain bola. Like, komen, subscribe dulu ya, teman-teman semua, agar video kita makin seru dan asyik buat semua.